kiri kanan depan, tapi Onyx juga melawan dengan baik. Dan kita akan masuk ke match selanjutnya dengan Miramar yang kedua. Jangan lupa di like teman-teman semuanya di apapun platform kalian nonton. Betul, jangan cuma di like doang, karena dibantu share juga ke teman-teman kalian. Kita ningkatin juga viewers ya, supaya hadiah-hadiah dibagikan makin wah lagi ya. Kita ini sudah mencapai ke 400.000 penonton. Untuk hadiah 10 WTV VIP sepanjang 3 bulan. So teman-teman tingkatin like-nya, share juga ke teman-teman, kita tingkatin views-nya juga. Agar nanti hadiah-hadiah utama bisa dibagikan juga. Betul sekali, ayo kita paksa PUBG Mobile mengeluarkan Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Betul, cuma kalian yang bisa memaksa PUBG Mobile mengeluarkan Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Betul sekali, jangan sampai Samsungnya dikasih ke caster. Waduh, boleh juga sih, Iya, bagus. boleh juga. Bagus. Tapi tidak, kita ingin kalian yang mendapatkan. Betul, hanya kalian yang bisa memaksa PUBG Mobile melakukan hal tersebut. Betul sekali, dan kalau kita lihat nampaknya kali ini jalur pesawat dari area Kampo Militer menuju Los Higos ini hampir sama seperti jalur pesawat di Miramar pertama. Bedanya kali ini dari agak kanan dikit. Betul, kalau kita lihat kali ini ya, dengan arah pesawat seperti ini, tim-tim yang turun di El Pozo, Monte Nuevo, Ladrilli, Rafael dan Mar mungkin bakal saling beradu mencuri kendaraan satu dengan lainnya, tapi circle-nya tampaknya kali ini cukup ke tengah, cukup center, cukup memudahkan tim-tim yang bagian utara untuk melakukan setup di center circle ya. Kalau mereka pengen main center ataupun di pinggir circle ketika bermain di ujung circle ya, tergantung dengan rotasi dan juga tempo permainan dari semua tim yang bertanding. Ya, kalau kita lihat area kanan dari circle harusnya ini menjadi area yang sangat-sangat berdarah, dan area kiri, siapa yang bisa punya pikiran ke kiri duluan, dia yang diuntungkan. Betul, gue rasa tim-tim yang turun duluan tadi mungkin seperti tim Dewa United punya keunggulan sekitar 10-30 detik ketimbang tim-tim lainnya baru landing. Ya, dan kalau kita lihat Pekado memang tidak tergoyahkan dari pemain-pemain Bigetron Red Alliance, selalu turun di area Pekado, arena dikuasai. Kasino juga dikuasai, dan kita lihat harusnya Bigetron biasanya gak lama ngelut di Pekado, mereka langsung melakukan pergerakan. Betul, tapi kalau kita lihat kali ini juga dari tim BFD, mereka juga sudah melakukan landing, kendaraan sudah dikumpuli juga. Dan dari arah Crustal kanan atas ini, mereka bakal melakukan looting cukup cepat menuju ke arah circle-circle lainnya nanti ya. Mungkin lebih ke arah center, mungkin ke arah WT. Karena dari BFD punya akses menuju ke perbukitan WT yang kanannya. Ya, betul sekali, dan kalau kita lihat ini dia pemain-pemain dari Bonafide sedang melakukan looting-looting. Bots juga pemain yang berganti gaya rambut ya. Tadi kalau kita lihat dari regular season ke grand final memang banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Bots berganti gaya rambut, tadi juga ada J-Max ya yang ganti gaya rambut juga. Betul, ini mungkin meta baru ya, ganti gaya rambut untuk persiapan di country finals. Betul, karena balik lagi itu bisa memboosting mental ya. Betul, tapi balik lagi sih Sans, kayaknya gue rasa lu juga harus ganti gaya rambut sih. Ganti gimana dong? Gimbal keren sih. Waduh, jangan ganti dah. Udah, mari kita fokus kembali. Takutnya kan tiba-tiba ada hashtag yang susah-susah dituruti. Hashtag Sanskui Oh, jangan Gimbal. dong, jangan sampai ada seperti itu. Dan kita melihat namanya jaket, ini dia menggunakan Thompson. Menariknya ya, ini senjata dengan peluru biru mulai banyak digunakan UMP. Dari hari ini, berarti dari awal banget itu, dari match pertama bahkan dari cross country battle-nya, banyak yang menggunakan UMP sampai match kelima kali ini. Betul, padahal sebelumnya UMP itu nggak laku. Ya. Tembakan yang sama sekali nggak laku dan hanya digunakan sebagai tembakan yang pasrah. Udah nggak ada pilihan lain, nggak apa deh UMP. Orang prefernya Tom Gun ataupun Uzi ataupun pakai barrel ataupun kayak DMR. Sekarang muncul banyak banget orang yang prefer ataupun lebih suka menggunakan UMP ketimbang tembak-tembakan close range lainnya. Betul sekali. Entah apa yang menjadi pemicu pro player ini banyak yang menggunakan UMP. Dan kalau kita lihat memang di hari ini nih banyak banget yang pakai UMP untuk close combat. Sedari tadi banyak sekali yang menggunakannya, bahkan itu digunakan sampai late game. Menandakan memang UMP jadi pilihan, bukan senjata pasrah. Karena kalau menurut gue pribadi, dan secara info yang gue pernah dapat, pernah baca, peluru 45 ACP itu peluru yang sakit. Oke. Mirip-mirip dengan peluru coklat gitu kan. Sedangkan kalau peluru-peluru kayak Uzi, itu rada geli. Apalagi kalau udah melawan armor level 3, helm level 3, itu kalau nggak full clip masuk, bisa hidup orangnya. Oh begitu, jadi sebenarnya soalnya banyak orang-orang di komunitas yang beranggapan kasta peluru itu dari coklat, terus hijau, oranye, baru biru. Ternyata enggak, oranye, biru itu lebih sakit dari oranye ya? Biru tuh lumayan sakit damage-nya, makanya dia ada delay ketika tembak jarak jauh, berat pelurunya. Oh, karena berat itu tadi, dan berat itulah yang membuat peluru biru ini sebenarnya sakit itu ya? Lumayan sakit loh, tapi kalau dibilang sakit banget enggak. Ketimbang hijau, ketimbang coklat, jauh di atasnya mereka. Ya. Berarti memang kastanya tuh dari coklat ke hijau, terus oranye sama biru nih jadi perdebatan? Iya, perdebatan, tergantung lah. Karena
UMP sendiri kan merupakan tembakan yang baru diubah. Nah Ya. ini UMP gitu. Dulu UMP itu pakai 9mm Ya, atau peluru oren, betul. Itu zaman-zamannya OP banget. Benar-benar, itu Pas- banyak banget yang pakai UM itu. Banyak, apalagi waktu zaman-zaman PMC waktu itu ya, banyak yang suka pakai karena ketika ngepro nembak itu nggak gerak. Ya. Nggak getar sama sekali recoilnya. UMP kali 4. UMP kali 4 Iya. atau kali lebih tinggi 6. Iya, iya. Sambil ngepron sambil nembak itu sama sekali nggak gerak. Ya. Itu tinggal arahin aja maunya kemana, nggak bakal lari Betul. crosshairnya. Cuma sejak berubah ke 45 ACP atau peluru biru ya dikenalnya, dia memang agak jarang dipakai. Ya, ya. Kalaupun Betul. pakai peluru biru itu pakai Tom Gun karena dulu di buff. Karena ya di season 2 ya, baru Ya. di PMPL season 2 itu terjadi buff dari peluru dari Tom Gun-nya, dia bisa dipasang bisa dipasang kekeran, apa sih namanya, scope. Kenapa jadi Scope, kekeran ya. dong, susah banget ngomongnya. Bisa dipasang scope dan juga pelurunya 50 kan, 53 Betul. bahkan. 50 sekian betul. Ya. Dia paling banyak, DP pun kalah jumlah Benar. peluru dengan Tom Gun yang membuat Tom Gun menjadi pilihan tembakan jarak dekat yang mengerikan banget. Tapi terlihat sekarang UMP gitu. Padahal UMP kalau kita pikir secara logika, fire rate-nya pelan. Mm. Selain fire rate-nya pelan, pelurunya juga nggak nyampe delay. Ya. Dia delay peluru nyampe. Damage pun dibilang gede juga biasa aja gitu. Tapi kenapa banyak yang suka kalau menurut gua, karena bisa pasang scope gede juga. Ketimbang dengan Uzi, ketimbang dengan Tom Gun, ini bisa dipasangin scope kali 3, kali 4. Yang bisa dipakai juga jadi senjata mid range. Kalau Uzi sama Thompson kan hanya mentok di holo dan juga RDS kan. Betul. Sedangkan ini bisa dipasangin juga kali 4, kali 6. Yang bisa dipakai untuk sambil ngepron nembak gitu. Betul sekali, dan kita berpindah ke arah yang lainnya dari tim Boom. Nampaknya Ponbit sedang melakukan rotasi bersama dengan Hijrah, kali ini berada di area-area luar dari circle-nya. Mereka juga masih akan coba berdekatan dengan Blue Zone yang sudah menghimpit kali ini, sudah mulai bergerak Blue Zone-nya. Sementara itu dari sisi lain Foxe masih berada di area tersebut, loncat-loncat dia di sebelah sana, di area yang cukup jauh dari Foxe ada pemain-pemain dari RRQ Ryu, dan ini dia Bonafide yang tadi sempat mendapatkan winner chicken dinner juga sedang melakukan rotasi nampaknya. Betul, Bonafide kali ini bermain kembali di ujung-ujung circle, tidak terburu-buru kali ini dan bakal bermain dengan tempo biasanya mereka. Mulai keluar dari area kota mereka, bermain dari open field, tidak bertemu dengan lawan manapun di sekitar area mereka. Bonafide harus cukup aman dan seperti Miramar pertama, sudah mulai mendekati 8 menit, belum ada player yang knock ya kayaknya. Ya, belum ada fight yang terjadi, bahkan belum ada open fire yang terjadi di Miramar kedua kali ini. Sama memang seperti Miramar yang pertama, semuanya masih menahan-nahan saja. Bahkan Miramar yang pertama, fight pecah itu saat EVOS berdekatan dengan Onyx tadi di sebuah rumah bata. Betul, tapi kita bakal lihat kali ini ya, apakah timbangan yang bakal clash lagi seperti EVOS dan juga Onyx di game sebelumnya, di mana itu fightnya cukup lama ya. Cukup lama mereka tarik ulur, beradu tembakan juga, tapi akhirnya kedua tim itu fight benar-benar besar-besaran. Betul. Yang dimenangkan oleh tim Onyx Onyx tadi. Onyx. Awalnya EVOS bisa menumbangkan seorang bintang langsung dipulangkan karena ada Lizard yang melakukan flank, tapi pemain-pemain Onyx cukup tenang, cukup siap untuk menghadapi push dari EVOS dan langsung dipulangkan pemain-pemain EVOS justru tadi untuk match yang pertama. Dan kita juga masih menunggu untuk Miramar yang kedua kali ini seperti apa fight-fight yang akan terjadi, seperti apa setup-setup yang akan terjadi, karena memang baik lagi ini adalah map yang benar-benar open banget. Segala situasi pasti akan terjadi di area-area yang sangat open seperti ini. Informasi banyak didapatkan. Betul, gue suka Miramar itu karena banyak banget tim yang berani untuk open badan. Mengingat jaraknya jauh banget antara satu dengan posisi lainnya, banyak yang berani open, banyak yang bermain di open field, dan itu yang membuat gameplay menarik. Berbeda dengan Sunhawk yang zona pindah, ya siapa yang dalam zona diuntungkan. Terbukti tadi gitu, Bonafide dan juga tim RRQ Ryu yang berada dalam zona sangat diuntungkan. Ya. Dan tim-tim yang berada di luar, bonyok-bonyokan semua untuk masuk ke area zona. Kalau Miramar, Irengel, itu semua bisa terjadi, tapi tampaknya Bintang bakal diledakkan dan Onyx Nick bakal harus berhati-hati karena spray down dari Debot mengejar seorang Nick tapi belum sampai menumbangkannya. Ya, belum tertumbangkan seorang Nick, masih ngacir di sana, akan coba dikejar oleh seorang Daybot kah kali ini. Melihat ke arah kanan namun tidak, Daybot akan segera melakukan regroup ke arah atas, ke arah bukit dari pemain-pemain Genesis Dogma yang lainnya. Gue suka banget split dari tim GD, langsung mendapatkan korban dan yang didapat itu Bintang langsung di awal-awal. Tapi tampaknya kita bakal lihat zona mendonat kembali menuju ke arah HDP, arah luarnya itu daerah Power Grid ya, Ya, betul. Power Grid dan juga Pekado. Ya, kalau kita lihat semua tim sudah melakukan pergerakan, bahkan semua ngumpul di area tengah, area luar dari circle-nya. Kalau kita lihat ya, dari utara sampai ke arah selatan di sebelah kiri itu kosong banget tuh. Gak ada yang isi. El Pozo benar-benar kosong banget. Walaupun di sana sebenarnya ada SG, tapi SG tidak mengarah ke El Pozo-nya, dia naik ke arah atas. Ini baru bener kayak donat. Lihat yang tengah kosong.
San Martin tuh kosong, sekelilingnya rame, udah kayak donat, Iya, donat iya. di dalam donat gitu. Betul, betul, betul. Sangat sepakat sekali dan kita lihat ini harusnya fight pecah tidak lama lagi dengan situasi seperti ini. Betul, kita bakal lihat kali ini mungkin akan tumbang beberapa player-player lain ketika semua udah mulai berdempet-dempetan, bersebelah-sebelahan, saling merebut tempat mungkin juga. Tapi kita bakal kali ini tampaknya Niner menemukan seorang Audrey dan kita bakal lihat di kill feed mungkin akan menambah kill-kill tambahan. Sementara Geek Fam sudah masuk ke area safe zone di mana mereka bakal menjadi satu-satunya tim di ujung zona kali ini tanpa diganggu oleh tim manapun lainnya. Ya, sementara itu kalau kita lihat nampaknya dari area kiri Genesis Dogma sedang melakukan rotasi. Di sebelah kiri Genesis Dogma ada Aerolove yang juga naik ke arah atas. Banyak sekali tim-tim yang coba untuk menguasai area utara karena semua berjalan dari arah selatan menuju ke utaranya. Padahal di utara itu juga udah rame. Betul, tapi lihat boom. Kembali dengan gaya main dia yang sama lagi, di mana mereka muter pelan-pelan mencari tempat yang enak, baru mereka akan masuk ketika menemukan informasi yang pasti kosong atau pasti diisi, baru mereka bakal nusuk ke dalam circle-nya. Dan ini kembali ya, kalau Boom bisa menemukan ritme mereka seperti minggu pertama, gue yakin Boom bakal jadi tim yang mengerikan Ya. di Grand Final kali ini. Karena kalau kita ingat, Aerowolf melakukan hal yang sama. Mereka waktu juara season lalu, itu nggak mengandalkan kill. Ya. Lebih mengandalkan placement, main rapih, main konsisten. Betul. Betul sekali, sangat sepakat sekali kalau kita flashback ke season yang kedua memang Aerolove saat mereka menjadi juara, mereka bermain benar-benar mengandalkan sampai yang penting kita late game dulu, baru di late game pasti dapat kill. Betul, bahkan Aerowolf itu kalau nggak salah chicken cuma sekali tuh nggak chicken bahkan ya. Ya, Aerolove tuh sering banget di sebuah turnamen, dia nggak banyak chickennya tapi poinnya banyak karena dia sampai late game terus. Itu dia, dan baik lagi sih. Dengan sistem poin sekarang di mana chicken dihargai 15 poin, peringkat 2 bahkan dihargai 12 poin. Sangat diuntungkan tim-tim bisa bermain konsisten secara placement. Betul, baik lagi. Di Grand Final kali ini bahkan Chicken tidak hanya 15 poin placement, tapi juga 100 US dollar. Itu dia, itu dia. Semangat juga bagi tim-tim yang pengen dapetin WWCD ya. Karena selain poin yang besar, 15 poin, pasti dapat kill juga gitu kan. Dan uang hadiah yang luar biasa gitu. Betul sekali, 100 US dollar untuk tim-tim yang mendapatkan WWCD. Dan kalau kita lihat nampaknya pecah fight antara Dewa United tadi berhadapan dengan 2-1, namun masih saling memantau saja satu sama lain. Belum banyak pemain-pemain yang dipulangkan, bahkan baru 2 orang yang pulang dari pemain Onyx dan juga 21 Esports. Betul, kita masuki 12 menit, baru 2 orang dipulangkan. Itu pun pick off, bukan fight gede yang terjadi di antara dua tim. Tapi sementara kita bakal lihat ada EVOS Redface yang cukup berdekatan dengan tim DU. Serka pun sudah mulai mengecil, akan pental kemana? Akan pental ke kiri. Di mana mayoritas tim berada di sisi kanan map. Ya, kita lihat kali ini Redface berada di seberang dari pemain-pemain Dewa United yang sedang berada di rumah Dewa. Ini adalah rumah dari Dewa United karena rumah Dewa. Betul. Gue menunggu ya, gue nungguin satu musim buat lu ngomong gitu. Iya betul. Nah, akhirnya lu ngomong di country grand final kali ini ya. Akhirnya Sanskoi gue tunggu-tunggu ada orang ngomong Dewanya itu berada di rumah Dewa, rumahnya mereka gitu kan. Iya, dan nampaknya akan coba display oleh seorang Redface. Terkaget-kaget, terheran-heran pemain-pemain dari Dewa United balik ke rumahnya dan akan coba muter terlebih dahulu Cryzen. Sangat low dia. Betul, kita bakal lihat dari Cryzen tinggal menyisakan 1 titik nyawa dia. Tapi Hans berhasil untuk mengendarai kendaraannya keluar dari arah tembakan seorang Redface. Tapi depan dia ada tim victim. Masih dalam bahaya dan bahkan victim punya compound. Dewa apa yang mereka bakal lakukan? Apakah mereka bakal hajar atau apakah mereka bakal set up di daerah open field yang cukup berbahaya kali ini dari Hans. Mulai maju ke depan, tampaknya dia pengen coba scouting. Tampaknya dari Bobs juga udah menyadari ada Tayo yang menuju ke arah dia dan Cryzen bersama dengan temennya Hans bakal menghadapi tim victim. Tapi kita bakal dari Bobs tampaknya tidak menyadari bahwa victim kali ini menjadi mangsa dari tim DU yang langsung mengejar Bobs yang terpisah dari teman-temannya. Itu dia, Fajar juga sudah terspot posisi oleh seorang Uni. Akan coba dispraykah, Uni akan melakukan reload terlebih dahulu. Namun Cryzen juga tertakedown oleh seorang Misery dari sisi jauh nampaknya. Wah, kita bakal lihat fight mulai terjadi juga di semua sisi map, di mana dari BFD juga fight dengan tim Aura, tapi dari DU Cryzen cukup low kali ini. Apakah bisa dipegang atau enggak? Tapi tampaknya lagi asik-asik nembak ke arah tim DU. Onyx join the fight juga dengan 3 anggota mereka. 61 player tersisa dari 16 tim yang tersisa. Lengkap, yang berarti belum ada tim yang dipulangkan ke arah lobby. Ya, Cryzen masih bisa diselamatkan maksud saya. Dan kali ini kita lihat Onyx nampaknya bergerak secara beriringan. 3 orang dengan 3 vehicle yang berbeda. Dari satu titik ke titik yang lainnya. Melewati area dari Dewa United dan juga melewati area dari victim. Mereka akan coba masuk ke dalam circle-nya mungkin kali ini. Karena mereka bergerak ke arah yang cukup jauh. Muter dulu pemain-pemain dari tim Onyx. Dan ditabrak Blue Zone-nya kali ini. Buat info aja gitu buat teman-teman yang lagi bermain. Blue Zone itu lebih geli ketika arah jaraknya itu dengan kita dengan Blue Zone itu 100 meter. Oke. Jadi ada Blue Zone gerak cepat dan gerak lambat gitu? Bukan itu, maksudnya damage-nya yang diterima. Damage-nya.
Ketika kita berada 100 meter dari arah zona itu lebih kecil damage-nya. Kurang lebih ya, kurang lebih. Oke, jadi kita jauh dari circle dan juga dekat dari circle walaupun sama-sama di blue zone beda damage-nya ya. Betul, sama seperti boosting. Semakin tinggi boosting kita, semakin kencang healingnya. Oh ya. Semakin dikit, itu persenan healingnya makin kecil. Itulah yang membuat kenapa pemain-pemain yang biasa menggunakan meta healing di Sunhawk itu healingnya nggak jauh-jauh banget dari blue zone, dari circle-nya. Betul, Blue kalau bisa zone-nya pun ngikutin. Nah ya, blue zone-nya pun blue zone deket dengan circle ya, karena damage-nya juga nggak sesakit yang ada di area-area jauh. Cuma perlu diingat, Apa tuh? semakin dekat dengan blue zone, semakin mudah terlihat juga oleh tim-tim yang berada tepat di ujung circle yang membuat mereka dalam resiko cukup berbahaya ya. Wow. Baik lagi, semua itu ada plus minusnya. Ya, ini menjadi sesuatu info yang menarik juga yang pastinya sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lagi nonton PMPL season yang 3 kali dari kita melihat nampaknya Mort memantau pemain-pemain dari Genesis Dogma yang sedang berpindah tadi dengan vehicle-nya. Iya, kita bakal lihat juga cukup banyak tim yang menumpuk di ujung circle kali ini dan circle pun pindah ke sisi kiri yang berarti tim-tim yang pengen main secara sneaky itu harus muter lewat kiri. Tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari EVOS juga bakal fight dengan tim Anarchy di ujung circle di mana Eagle 365 sudah menunggu dua tim ini untuk maju ke arah depan dan Aider pun dipulangkan ke arah lobby 1-for-1 trade oleh tim EVOS dan juga tim Anarchy. Oh, Daibot naik cukup tinggi kali ini dan berhasil dia masuk ke arah atas. Keuntungan ada di Genesis Dogma karena dengan high ground yang dikuasai, dengan gunung yang dikuasai, sangat-sangat free melihat ke arah bawah untuk memantau lawan-lawannya. Betul, kita bakal lihat dari seorang Daibot juga sudah mendapatkan tempat tertinggi dan tepat di bawah dia. Ada tim Geek Fam yang mungkin bisa menjadi korban dia. Onyx kehilangan juga seorang Raffi, tapi spray down dari Daibot belum menemukan targetnya dan tampaknya dari Geek Fam sudah menyadari bahwa ada orang yang naik ke atas bukitnya. Ya, akan coba dilempar granat ke arah bawah mencari pemain-pemain dari Geek. Akankah berhasil kali ini meledak di bawah sana? Dan itu dia. Belum berhasil nampaknya karena masih ada jarak antara granat dan juga pemain Geek. Karena Geek cukup jauh ternyata ya jarak dari Daibot ke arah bawah. Betul. Dan agak susah lempar bom jarak segitu, tapi tampaknya Echo Zoo menemukan kepala seorang RPK di mana kita bakal dari bot masih mencoba lempar bom ke arah bawah. Ya, masih terus akan melakukan percobaan selanjutnya. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua juga gagal. Dan mungkin akan coba mencari angle shoot yang berbeda, akan coba mencari informasi yang berbeda karena di sebelah kiri ada pemain-pemain dari tim Void ini dia. Maybe terspot posisinya oleh seorang Daibot. Iya, kita bakal kayaknya juga cukup banyak fight terjadi di ujung circle di mana player juga mulai kenok oleh sakitnya Blue Zone pada game kali ini. Tampak kita bakal di semua sisi mulai terjadi fight ya, di benar-benar semua sisi circle karena circle keempat kali ini menuju ke arah open. Ya, betul sekali. Red Face juga akan coba melakukan spray ke arah depan mencari seorang Nerpeko. Warung tertakedown di sana. Nerpeko juga ketahuan posisinya. Red Face dengan sangat berani sekali maju ke arah depan. Percaya diri seorang Red Face mencari pemain-pemain dari RRQ Nerpeko di sana. Prefire yang belum berhasil dari seorang Red Face nampaknya kali ini melakukan flank ke arah kanan akan mencari seorang Nerpeko. Namun Nerpeko juga bergerak ke arah kiri akan coba melakukan kucing-kucingan kali ini melemparkan granat ke arah depan terlebih dahulu. Namun dari sisi lain ada seorang KF yang menumbangkan seorang Nerpeko. Betul, kita bakal lihat EVOS kembali menyisiri ujung circle, tapi kali ini kita bakal lihat dari tim EVOS harus berhati-hati hampir terkena Molotov. Dan tampaknya di ujung circle EVOS kembali pengen menyisir, pengen coba clear dan bermain dari utara lagi. Ya, kita melihat dari sisi lain ini dia fight juga pecah antara Aura berhadapan dengan 21 dan 21 langsung dipulangkan begitu saja oleh pemain-pemain Aura karena ada No Mercy tadi menjadi penyelamat, namun No Mercy juga tertakedown oleh pemain dari tim lain. Iya, kita bakal kayaknya juga Fokker dari ternyata. seorang Fokker menumbangkan tim Aura. Kita bakal kayaknya cukup banyak fight terjadi dan circle keempat itu akan terbentuk bentar lagi. So kita bakal melihat tim-tim lain bakal coba untuk menemukan posisi-posisi yang enak di dalam circle selanjutnya. Ya, kita lihat kali ini Bots akan coba naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Ada jadi di atas sana melemparkan granat ke arah depan. Namun bukan granat, harusnya ini adalah sebuah smoke. Akan kembali melemparkan granat kali ini. Tadi granat tapi kenapa? Tadi low toss. Low toss tadi. Ya, baru berganti dengan high toss yang kali ini. Betul. Itu kita bakal lihat dari tim BFD masih menahan juga ujung circle. Mereka dapatkan tempat cukup enak, tempat yang cukup high ground. Tapi di depan mereka ada tim Aura yang harus di pressure oleh tim BFD kalau mereka pengen lebih nyaman dalam circle-nya. Ya, betul sekali. Dewa United juga tertakedown satu orang. Hence the public harus tertakedown oleh pemain-pemain dari tim lain kalau kita lihat karena memang tadi angle shoot ke arah Dewa United sangat-sangat free sekali. Mereka akan coba bergerak. Namun kita lihat Lyzak berhadapan dengan dua orang. Satu granat dari Lyzak on point. Namun J-Max langsung saja melakukan body system yang sangat-sangat baik sekali dari tim Skylight Gaming. Yes, sudah bakal kali ini juga dari tim SG masih bermain dengan hati-hati di mana mereka kenok player tapi masih bertahan juga di posisi high ground. Tapi dengan timer yang sudah menunjukkan 35 detik, semua tim perlu berwaspada, perlu bersiap-siap untuk pindah posisi bentar lagi. Ya, nampaknya Dewa United akan pecah fight-nya dengan Bigetron karena tadi sebuah granat dari Oke Ozora on point menuju pemain dari Bigetron Red Alias. Namun kita berpindah ke arah yang lainnya. Jaden juga sedang melakukan proning di dalam sebuah smoke, akan coba mencari lawan-lawannya di area bawah. Ada Bonafide dan juga ada Eagle 365 di sebelah kiri. Ya, kita bakal lihat dari Maura dengan sisa
anggota mereka satu doang Jaden, dapatkah dia bertahan di circle akhir ini? DU lumayan terkena beberapa tembakan juga dari tim DU di mana Ozora dalam posisi knock, tapi EVOS Red Face benar-benar menumbangkan lawan-lawan ke area mereka, tapi tampaknya EVOS akan tumbang di posisi ke-12 membawa 4 poin kill. Ya, kita lihat kali ini Licin sudah memantau keberadaan dari seorang Jaden di atas sana, terpantau posisinya, namun Jaden juga sedang melakukan proning untuk menutup angle shoot dari area-area bawah, akan coba melakukan spray sangat-sangat free sekali ke arah bawah, namun bot tertakedown justru bukan dari Jaden tapi dari Poker, namun Jaden akan coba melakukan steal kill. Berhasilkah steal kill kali ini didapatkan oleh seorang Jaden dari tim Aura, meledakkan sebuah vehicle dan steal kill masuk ke Aura. Betul, Jaden meskipun dia sendiri dia tidak berhenti untuk bermain agresif. Menembak ke semua arah dan menggunakan advantage di high ground untuk mendapat kill-kill tambahan. Dan kita bakal ada tim Boom tampaknya langsung diserbu oleh tim Eagle 365 yang langsung menyerbu posisi pertahanan dari tim DU kali ini ya. Ya, posisi dari Crescent sangat-sangat sulit sekali karena pohonnya tidak terlalu besar tadi kalau kita lihat, dan itu dia. Oke, Ozora juga sedang melakukan proning di sana. Ryzen dengan scope kali 6-nya akan coba melakukan spray ke arah bawah, dan gitu dia Jaden lagi-lagi mendapatkan kill selanjutnya, dan kaget dia. Kenapa tidak tadi dia kaget? Nggak ngerti, nggak ngerti. Tapi kita bakal kayaknya juga dari seorang Jaden ya, meskipun dia sendiri menambah kill-kill tambahan, benar-benar membuat Aura menambah poin yang cukup signifikan pada game kali ini. Bahkan dari tim BTR pun diganggu sama Jaden dari jarak yang cukup jauh dan hampir mendapatkan satu korban tambahan. Ya, Jaden benar-benar sangat luar biasa. Dia berada di area atas, dia punya keuntungan high ground dan sangat-sangat free sekali untuk nyayur ke arah bawah. Setidaknya 4 kill total dari tim Aura sudah didapatkan. Audrey mendapat juga 1 kill ke arah Skylight Gaming. Pinky didapatkan oleh seorang Audrey dari Eagle 365. Tapi Jaspit tertumbangkan juga oleh seorang Hijrah. Kali ini kita bakal lihat terjadi fight antara semua tim karena benar-benar memperebutkan tempat-tempat yang high ground. Tapi SG, player mereka knock lagi oleh seorang Audrey yang kali ini langsung menyerbu pertahanan dari tim SG. Tapi zona pun mulai menghimpit, Audrey dalam bahaya, lumayan low. Spray down, lari ke arah safe zone. Tampaknya Audrey bakal coba untuk nembakin Uzi dia, tapi knock oleh Blue Zone. Ya, sangat sakit Blue Zone-nya karena sudah masuk Blue Zone yang kelima, circle yang kelima, maksud saya Anthem juga termakan oleh Blue Zone. Ekozu bersama dengan Jasper, Anthem masih bertahan, akan coba masuk ke arah atas, menjadi satu pemain dari Eagle 36 yang masih bertahan, dan itu dia dipulangkan oleh Skylight Gaming di posisi ke-10 dengan 4 kill total. Yes, sudah bakal lihat dari tim SG tampaknya menyisakan 2 player, tapi di bawah dia tim GD yang kembali mendapatkan zona pada game kali ini ya. Dapetin zona di akhir-akhir, GD punya compound juga, tapi kelemahan adalah mereka berada di low ground. Tampaknya Aero juga bermain jauh lebih agresif, pada kali ini memiliki 4 anggota hingga akhir dan masih perang dengan semua tim di sekeliling area mereka. Ya, Bigetron juga masih kuat, mereka masih kokoh, mereka di compound mereka akan coba melakukan split 4 area yang berbeda dijaga oleh pemain-pemain Bigetron. Namun dari sisi lain ini dia Luxi melakukan tapping-tapping dengan mininya. K8 digunakan, Potato didapatkan tadi oleh seorang Luxi dengan mini penguinnya. Betul, kita bakal lihat kali ini dari seorang Luxi terus menembak ke sekeliling area dia, tapping-tapping ke arah Morph juga kali ini yang masih bertahan di bagian high ground. Nah, kita bakal BTR langsung maju ke depan, coba untuk melakukan setup juga di ujung circle, tapi di sekeliling mereka cukup banyak tim yang langsung mengambil ujung-ujung circle. Ada GD, ada Victim, dan ada high ground, mereka yang cukup berbahaya juga. Ya, Jaden masih berisik sekali. Jaden dari area atas benar-benar tidak hemat peluru, karena Jaden ini nggak bisa ngelut, tapi dia terus melemparkan peluru-peluru panas dari weaponnya. Betul, tapi tampaknya Jaden bakal coba untuk turun ke bawah, kendaraan diturunkan, mobilnya berguling, dan tampaknya Jaden langsung turun kendaraan dan coba. Woi, terbang, tapi tampaknya Jaden masih bertahan juga menghadapi tim BFD yang masih menyisakan 2 anggota mereka. Tapi Jaden cukup bertahan dengan 6 kill, tapi placementnya hanya membawa 1 poin. Tapi luar biasa Jaden seorang diri dapetin 4 kill sendirian. Ya, dan mobil dari seorang Jaden akan langsung digunakan oleh seorang Ucup dan Nox untuk melaju ke dalam circle-nya. Akan coba masuk ke dalam circle, dan kita melihat nampaknya dari seorang Toms juga memantau keberadaan pemain-pemain Red Aliens tadi. Luxi akan coba di-tapping dengan M4 kali ini, namun belum berhasil. Betul, kita bakal dari tim Geek juga sudah menerjunkan kendaraan mereka ke bagian bawah, di mana Toms tertinggal di belakang, tertembak akhirnya. Dan ditumbangkan oleh tim BTR. 7 tim tersisa, 17 yang masih alive, dan BTR ngayur kali dengan 7 kill mereka kantongi dan juga lengkap. Satu-satunya tim yang masih lengkap anggota dengan 4 orang. Ya, kembali kita lihat nampaknya Zuxi kali ini membuka skopnya ke arah bawah, mencari pemain-pemain dari tim Victim, namun belum ketahuan, dan kita berpindah ke arah yang lainnya. Nampaknya Zuxi dan juga Bonafide kali ini Ucup membuka skop kali 3 ke arah pemain-pemain dari Red Aliens, namun belum juga terspot posisinya, belum juga tertembak pemain-pemain Red Aliens karena ada sebuah area compound yang sangat sulit menutup vision dari seorang pemain-pemain Bonafide. Ya, kita bakal lihat Luxi kali ini tertumbangkan oleh seorang Ucup. Di sini BTR cukup berbahaya karena harus maju ke depan dan sangat terbuka dari posisinya tim BFD. BFD sebelum zona menghimpit mereka pengen coba menumbangkan sebanyak-banyaknya lawan dalam kesempatan kali ini, dan tampaknya Zuxi jatuh di kendaraan dia dan kenok. Tapi BFD, kondisi mereka cukup sekarat dan ditembak terus oleh Aero, oleh tim-tim lain juga jiggling kiri kanan, tapi akhirnya tertumbangkan juga oleh seorang Hijrah yang berada di posisi
counter angle. Ya betul sekali, Hijrah berada di area yang sangat-sangat free sekali untuk melakukan tembakan ke arah satu pemain dari Bonafide tadi yang dipulangkan dari sana. Nox akan coba spray ke arah Nox, akankah didapatkan seorang Noxnya? Kali ini ada sebuah pohon juga menutup angle shoot dari seorang Hijrah. Masih akan coba melakukan healing bandage terlebih dahulu di belakang dari seorang Nox. Ada Ryzen dan juga ada pemain-pemain dari Bigetron yang sedang sibuk fight dengan tim lain. Betul, kita bakal lihat dari tim BFD kali ini bertahan seorang diri dan akhirnya di-takedown oleh seorang Fokker. 6 kill untuk tim Boom bertahan hingga top 4. Top 4 kita akan ada BTR, Boom, Aero dan juga GD. Tapi tampaknya Ryzen dipulangkan ke arah lobby, kan ini menyisakan 2 pemain dari tim BTR, Liquid dan juga Zuxi di balik asap di ujung zona. Masih bertahan, tapi lihat posisi dari tim Boom. Enak banget mereka, high ground dan juga mendapatkan ujung circle-nya. Betul sekali, akan coba dicari kali ini pemain-pemain dari Red Alliance. Namun Una hati-hati, dari sebelah kiri ada seorang Hijrah yang nampaknya mengganggu fight antara Bigetron dan juga Aerowolf. Betul, tampaknya dari Boom menggunakan high ground advantage, mereka akan coba merusuhi tim-tim sekitar area mereka. Dan dari GD mengirim Boom untuk membuka jalur terlebih dahulu ke arah depan. Ya, Liquid juga melakukan proning shoot tadi dengan M4-nya. Akan coba mencari Super Una dan juga Hazelnut. Sangat low sekali Super Una. Kali ini akan segera melakukan healing kah? Betul sekali, sudah bisa melakukan healing. Namun posisinya ketahuan, tapi Liquid juga punya PR untuk melakukan revive ke arah Zuxi. Sama-sama sedang merevive, siapa yang lebih cepat duluan pasti akan nembak 2 orang yang sudah bangkit. Betul, dari Boom sudah meng-secure juga center circle di mana Aero Hazelnut tertumbang oleh Blue Zone. Sini Blue Zone mulai mengambil korban-korban pada game kita kali ini. Dan Liquid menghindari peluru jiggle kiri kanan kali ini, coba untuk fight dengan Aero, tapi Aero dipulangkan oleh sakitnya Blue Zone. Peringkat 4 poin kill, 10 poin bagi tim Aerowolf. Dan diam-diam namun pasti pemain-pemain dari Genesis Dogma tiba-tiba berada di area circle dan mereka menjadi tim yang punya player paling banyak di antara 3 tim yang masih tersisa. Betul, 2 lawan 3 di mana dari BTR juga sudah berhasil nge-revive Zuxi, tapi Booms ditumbangkan oleh seorang Hijrah dan player GD yang masuk ke dalam zona malah tertumbangkan kali ini. Ini menjadi malapetaka bagi tim GD karena player yang harusnya menjaga bagian low ground zona malah tertumbangkan kali ini. Betul sekali, dan kita melihat nampaknya akan coba naik seorang Nichil ke arah atas, ke arah high groundnya mencari posisi dari seorang Hijrah dan juga Fokker melakukan tembakan ke arah depan. Nampaknya dari seorang Nichil mencari seorang Zuxi dan Zuxi didapatkan, akan coba mencari Liquid menjadi pemain terakhir, menjadi harapan terakhir dari Red Alliance. Didapatkan oleh seorang Star dan itu dia Red Alliance pun dipulangkan. 2 tim tersisa, 2 orang tersisa, 2 lawan 2 kali ini. Hijrah bersama Fokker akan coba melawan Nichil bersama 1 orang lagi Star dari Genesis Dogma. Betul, kita bakal ganti pergerakan seorang Nichil menuju ke bagian atas, tapi spray down-nya gagal menemukan korban. Tapi kita bakal lihat kali ini 2 lawan 1, Star dapatkah dia menjadi bintang bagi tim GD untuk mencoba menyelamatkan dan memenangkan WWCD pada game kali ini. Hijrah mendekati ke arah Star, kiri kanan menggocek seorang Star dan akhirnya WWCD untuk tim Boom Esports pada game kita yang kelima. Boom kembali menunjukkan permainan mereka yang sangat luar biasa seperti saat mereka